Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dina Budiarti Maulidia dari SMA Negeri 6 Karawang, calon guru penggerak angkatan ke-6 Provinsi Jawa Barat. Pada program guru penggerak ini, saya memiliki fasilitator yaitu bernama Bapak Riansyah Pulhulawa dan pengajar praktik yaitu Bapak Cucu Mustika. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana melakukan aksi nyata pada modul 3.3, yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tentunya program ini dilaksanakan di SMA Negeri 6 Karawang. Sebelumnya, saya akan memaparkan terlebih dahulu apa sih nama program yang saya rencanakan. Nama program yang saya rencanakan yaitu bernama Suka Bersama Semansik, yaitu kepanjangan dari Sumbang Karya Berdiferensiasi Santai Bermakna SMA Negeri 6 Karawang. Program ini dilandasi dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu, bagaimana sih program tersebut? Baik, saya akan bagi menjadi beberapa kata. Yang pertama yaitu su, yang berasal dari kata sumbang. Sumbang ini berarti bahwa nanti murid-murid akan berkreativitas membuat sebuah karya, entah itu tulisan maupun juga lisan, secara individu atau berkolaborasi, yang nantinya hasil karya tersebut dapat diarsipkan di sekolah atau dipamerkan. Kemudian karya yang berasal dari kata ka, yaitu karyanya beragam, bisa berupa tulisan maupun lisan. Kemudian be merupakan kepanjangan dari berdiferensiasi, yaitu proses dan produk yang dihasilkannya beragam sesuai dengan kehendak atau pilihan murid-murid. Kemudian sa berasal dari santai, dilaksanakan di waktu dan tempat yang santai sesuai kesepakatan anak. Cocok sekali nih dengan suara dan choice. Kemudian bisa dilakukan di rumah. Jadi dalam hal ini program yang telah direncanakan, guru dalam hal ini adalah saya sebagai pembimbing atau fasilitator. Kemudian selanjutnya ma berasal dari kata bermakna. Hasil dari yang telah dilakukan mengisi waktu dengan hal positif, mengasah kreativitas, hal tersebut tentu akan bermakna. Karyanya dapat diarsipkan, diterbitkan atau dipamerkan baik dalam lingkungan sekolah maupun secara luas. Dan yang terakhir, semansik, yaitu merupakan dari asal SMA Negeri 6 Karawang. Nah, bagaimana aksi nyata yang telah dilakukan pada modul 3.3 ini? Jadi, aksi nyatanya berkaitan dengan dua hal, yaitu buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Langsung saja kita ke tahapan B, buat pertanyaan. Pada tahapan buat pertanyaan umum yang telah saya buat yaitu bagaimana kita dapat meningkatkan kreativitas murid dalam berkarya dan membuat mereka terlibat secara aktif dalam proses tersebut. Jadi pertanyaan tersebut membawa saya untuk mencari jawaban, tindakan yang dilakukan, kemudian rencana pelibatan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Kemudian juga pemanfaatan aset atau kekuatan dan sumber daya yang dapat diberdayakan. Pada tahap buat pertanyaan ini, saya melibatkan 3 hal. Yang pertama yaitu
berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai program yang dapat meningkatkan kreativitas murid di sekolah selama ini. Kemudian juga berdiskusi bersama rekan kerja terkait program yang telah dijalankan yang dapat melibatkan murid secara aktif dalam proses belajar. Dan yang ketiga yaitu berdiskusi bersama murid terkait ide yang mereka miliki. Nah, pada poin yang ketiga ini, hasil diskusinya hanya perwakilan saja pada tahap awal ini. Mereka dikumpulkan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Selanjutnya, tahapan A. Pada tahapan ini, yaitu tahapan ambil pelajaran. Saya melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu membuat angket yang disebarkan kepada orang tua terkait minat dan bakat murid. Juga termasuk ke dalam program yang akan saya rencanakan. Kemudian membuat angket yang disebarkan kepada murid terkait minat dan bakat mereka. Yang kedua yaitu berdiskusi dengan guru BK yang telah melakukan tes diagnostik terkait preferensi gaya belajar murid ataupun minat mereka. Dan yang ketiga yaitu berdiskusi dengan wali kelas terkait identifikasi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan di kelasnya pada saat pembinaan wali kelas. Kemudian berdiskusi kembali dengan murid dengan skala yang lebih besar. Tidak lupa, hasil dari angket yang telah diberikan saya telah merangkumnya. Nah, seperti inilah angket yang saya buat untuk orang tua dan juga untuk murid. Kemudian setelah melakukan 2 tahapan dalam alur bagja yaitu pada alur B dan A, selama menjalankan aksi nyata tersebut di setiap akhir tahapan, saya membuat refleksi dengan menggunakan format 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depannya. Untuk refleksi dari alur bagja pada tahapan B, yaitu buat pertanyaan, peristiwa yang saya hadapi pada saat melakukan aksi nyata tersebut adalah saya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, baik itu dari kepala sekolah, kemudian juga rekan sejawat, dan tidak lupa juga murid-murid. Dalam proses tersebut, saya merasakan hal baik yang saya alami, yaitu dapat menambahkan ide-ide, kemudian menambahkan semangat yang ada di dalam diri saya. Namun ada juga hambatannya, yaitu sulitnya menyamakan waktu untuk bertemu. Cara saya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan pengambilan suara kepada murid-murid atau kepada rekan dan juga kepada kepala sekolah sebelumnya terkait kesepakatan waktu yang akan dipakai untuk berdiskusi terkait program yang sedang direncanakan. Pembelajaran yang saya dapatkan dari proses ini dalam aksi nyata yaitu bahwa ternyata memang murid-murid masih merasa bingung terkait apa minat dan bakat yang sebenarnya mereka miliki, padahal mereka memiliki itu. Hanya sebagai guru kita harus lebih menuntun. Kemudian dari situ saya yakini bahwa memang peran guru untuk memfasilitasi harus lebih ekstra, memberikan pandangan, juga memberikan kalimat pemantik yang akan menarik perhatian murid untuk berekspresi dalam berkarya. Pada aksi nyata tersebut, kedepannya saya akan melakukan lagi pendekatan secara persuasif kepada semua pihak yang akan saya libatkan dalam program ini. Kemudian pendekatan tersebut akan saya lakukan secara personal satu persatu dalam waktu yang dekat, seperti itu. Kemudian refleksi untuk tahapan A, ambil pelajaran. Dari aksi nyata yang telah dilakukan di tahap tersebut, saya melakukan pertanyaan tanya jawab melalui angket yang dibagikan kepada orang tua, kemudian dibagikan kepada murid. Kenapa seperti itu? Agar memudahkan
dalam pengambilan data. Jika angket tersebut diberikan, bisa diisi di mana saja. Kemudian juga melakukan diagnostik obrolan bersama guru BK. Ternyata guru BK pun merasa perlu dengan hasil yang saya miliki. Nanti guru BK tersebut menginginkan data yang saya punya. Siapa tahu apa yang telah dibuat oleh murid yang biar berkaitan dengan karya dapat dipergunakan untuk jenjang mereka selanjutnya, yaitu misalnya pendaftaran ke universitas negeri. Kemudian juga kepada wali kelas, mereka juga sangat antusias. Yang terakhir kepada murid yang di kelas dengan skala besar. Hal baik yang saya alami tersebut mendapati satu kesulitan, yaitu dalam mendekati skala besar memang membutuhkan ekstra apa? Ekstra tenaga, ekstra penjelasan dengan kalimat-kalimat yang lebih simpel supaya murid-murid tidak merasa ini hanya karya yang selama ini dikenal, misalnya menulis seperti itu, padahal mereka juga bisa menggambar. Nah, cara saya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memberikan penjelasan sebanyak-banyaknya bahwa program ini bisa diikuti oleh semua orang yang memiliki minat dan bakat. Apapun minat dan bakatnya bisa tertampung dan terarsipkan di sekolah. Seperti itu. Nah, perasaannya melakukan aksi nyata pada tahapan A, saya merasakan bangga sekali dan senang. Kemudian juga lebih bersemangat lagi karena membaca angket dari orang tua. Mereka pun sama ingin sekali ada wadah yang memfasilitasi mereka dan anak-anaknya untuk berekspresi. Mereka juga merasa senang karena anak-anaknya, murid SMA 6, dapat memanfaatkan waktu dengan lebih positif. Sehingga ketika saya membaca angket tersebut, saya merasa termotivasi, merasa terangkul. Di dalam hati saya merasakan, wah, saya telah menggenggam amanah yang besar dari orang tua murid. Maka saya harus melaksanakan minimal program ini berjalan untuk 1 bulan ke depan, itu sudah menghasilkan beberapa karya. Kemudian pembelajaran yang saya dapatkan dari proses pada aksi nyata tersebut, yaitu bahwa ternyata betul kata orang tua, murid-murid SMA Negeri 6 memiliki bakat terpendam. Jadi bagaimana piawainya seorang guru menuntun kodrat alam yang dimiliki atau minat dan bakat yang dimiliki oleh murid-murid. Nah, pada saat itu pula akan ditemukanlah benih-benih yang lebih bisa ditanam, kemudian bisa diambil buahnya berupa karya. Kedepannya saya akan lebih maksimal lagi dalam mengaplikasikan. Apa yang saya lakukan, rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang, yaitu saya akan melakukan strategi-strategi pendekatan yang lebih mudah kepada murid agar mereka tertarik. Jadi strategi yang kemarin mungkin masih monoton, masih berupa kuesioner gitu kan, masih berupa tanya jawab. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa menemukan strategi yang lebih menarik, misalnya dengan melakukan dialog ke kelas-kelas langsung door to door. Program ini memang dirancang untuk berpihak kepada murid. Betapa bahagianya saya ketika melihat ekspresi murid-murid SMA Negeri 6 Karawang bisa tersenyum bahagia seperti ini. Ini hanya contoh untuk murid yang memang sudah tergerak hatinya dalam skala kecil, bergerak dulu satu langkah demi langkah, sehingga nanti yang lain diharapkan bisa mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh orang-orang tersebut. Selanjutnya saya berharap senyum ceria, nyaman, bahagia, dan menghasilkan karya seperti ini dapat dinikmati oleh seluruh warga sekolah dan tidak menutup kemungkinan juga untuk masyarakat luas. Maka bisa
dijadikan sebagai momentum suka bersama. Semua yang ada di dalam program tersebut merasakan rasa suka, kemudian berkolaborasi bersama sehingga menyatukan menjadi diri kita, yaitu SMA Negeri 6 Karawang. Karena sejatinya membuat karya dengan kekuatan yang dimiliki kemudian digabungkan dengan kekuatan lainnya akan menjadikan karya yang kuat, memiliki nilai kepemilikan yang tinggi dan bermakna, sehingga diharapkan semua merasa nyaman, bahagia, dan merdeka, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat sekitar. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait aksi nyata modul 3.3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.